Pada video kali ini kita akan coba menggunakan TimGun. TimGun adalah salah satu aplikasi berbasis web yang bisa kita gunakan untuk membuat Gantt chart. Kelebihan dari TimGun ini adalah setelah kita membuat Gantt chart, kita juga bisa melakukan update pada setiap aktivitas, kemudian kita bisa melihat progres secara keseluruhan. Untuk membuat Gantt chart menggunakan TimGun, kita harus login ke situs timgun.com. Di sini untuk akun gratisan dia hanya menyediakan satu project. Oke, mula-mula kita create project. Misalnya di sini nama projectnya adalah web development. Kemudian kita klik create new project. Nah, ini adalah panel untuk mengentrikan schedule dari project kita, dan ini adalah nama project. Kemudian di bawahnya adalah grup. Grup itu adalah rangkaian dari satu aktivitas. Jadi nanti di satu grup tadi nanti kita bisa breakdown ada aktivitas apa saja. Kemudian dari satu aktivitas bisa subaktivitas tadi. Misalnya kita ambil contoh, misalnya di sini contoh pertama adalah requirement. Misalnya di sini kita bisa tambahkan aktivitas berikutnya. Misalnya di sini kita tambahkan misalnya 1.1 adalah scope ya, definition misalnya. Oke, kemudian kita bisa tambahkan lagi misalnya 1.2 requirement priority misalnya. Kita bisa tambahkan group of task di sini. Oke, nah di sini kita bisa buat task below. Jadi di bawah sini ada oke, kita bisa tambahkan misalnya 1.3. Oke. Misalnya di sini adalah seperti ini. Oke. Kita lihat di sini ada grup tas baru, tapi kalau dari tas yang ini mau kita tambahkan juga bisa. Misalnya di sini juga ada, kita tulis di sini ada requirement validation, misalnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa tambahkan satu milestone, misalnya 1.4 itu adalah kick off meeting, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sebelah kirinya secara default dia akan definisikan misalnya sekitar berapa hari gitu ya, 3 hari. Ini kita bisa geser ke tanggal yang kita inginkan, dan ini untuk milestone dia tandanya berbeda, yaitu diamond. Di sini kita lihat juga milestone ini durasinya di setnya defaultnya 1 hari, karena memang milestone itu adalah event yang terjadi dalam durasi yang sangat singkat ya dibandingkan dengan aktivitas. Nah, kalau kita ingin menggeser tanggalnya, kita bisa scroll ke sebelah kiri. Misalnya ini kita geser, sementara ini kita geser dulu semuanya. Oke, milestone-nya juga saya akan geser terus sampai ke awal November. Misalnya seperti ini, kita akan geser lagi sampai ke awal November, termasuk juga tadi milestone-nya. Baik, nah kita akan set misalnya mulai project-nya adalah 1 November. Kemudian kita set juga ini kick off meetingnya sekitar tanggal 8 November, misalnya seperti ini. Atau mungkin tanggal ya 12 lah. Oke, jadi kita akan atur kira-kira durasinya seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk grup tas yang pertama requirement ini total waktu yang diperlukan itu secara otomatis menyesuaikan dari awal aktivitas pertama sampai akhir aktivitas terakhir pada grup ini. Jadi requirement ini memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Kemudian untuk desain sendiri, misalnya kita tambahkan tas yang baru, misalnya 2.1, misalnya UI design.
Kemudian kita tambahkan lagi tas yang kedua, misalnya ada misal ya database design. Kemudian kita tambahkan lagi tas yang ketiga. Nah, di sini kita tambahkan tas yang ketiga, misalnya API design. Nah, kita tambahkan. Kemudian di sini kita tambahkan grup tas yang baru, yaitu misalnya deploy. Nah, di sini kita tambahkan misalnya titik 1, misalnya front end coding. Kemudian kita tambahkan lagi tas yang kedua. Kita tambahkan lagi tas yang ketiga. Front end, back end, kemudian API coding, misalnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi milestone ya. Di sini kita tambahkan milestone, misalnya demo. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini belum ada durasinya karena kita memang belum menentukan. Desainnya juga belum, deployment belum, tapi kita coba tambahkan grup tas baru. Kita akan tambahkan di bawahnya. Nah, di sini kita tambahkan grup tas yang baru, yaitu 4 adalah hosting and testing. Saya seperti ini. Kemudian nomor 5 itu ada misalnya project closing. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk yang hosting kita tambahkan misalnya 4.1 web hosting. Kemudian kita tambahkan lagi 4.2 functional testing. Misal ya. Kemudian 4.3 kita tambahkan 4.3 ini misalnya integration testing. Nah, kemudian kita tambahkan milestone-nya, misalnya di sini 4.4 live demo. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk project closing kita juga tambahkan misalnya 5.1 misalnya training. Kemudian kita tambahkan lagi 5.2 misalnya user acceptance test misal ya. Kemudian kita tambahkan lagi yang 5. Oke, kita tambahkan milestone di sini adalah 5.3 project sign off. Sebagai sign off itu adalah penutupan project. Saya seperti ini. Oke, sekarang kita akan tentukan durasinya. Untuk desain ini misalnya kita mulai setelah kick off meeting, misalnya kita mulai di sini, kemudian kita tinggal tarik kira-kira berapa hari, misalnya 3 hari. Kemudian database design, misalnya kita set paralel. Kemudian API desainnya, misalnya kita mulai sampai sini misalnya. Kemudian di sini kita mulai front end coding, misalnya mulai dari, nah di sini ya misal sampai 1 minggu. Kemudian back end codingnya kita mulai sampai sini. Kemudian API codingnya, misalnya kita set 3 hari. Nah, kemudian untuk demonya kita set di sini ya. Kita set simbolnya ada di sini. Oke, ini milestone. Oke ya. Mana tadi cara menyimpannya ya? Mana demo ini harusnya milestone ya. Oke, saya hapus dulu, saya tambah lagi. Saya tambahkan milestone baru. Nah, ini udah disimpan di sini. Jadi di sini 3-4-nya adalah demo. Nah, misalnya kita akan demo di hari, kita geser ke hari Senin.
Ya, nah kita lihat di sini demo di hari Senin, jadi penyelesaian API coding sampai hari Jumat. Nah, kemudian berikutnya adalah hosting dan testing. Kita bisa set mulai dari misalnya barengan dengan demo kita mulai hosting. Kemudian setelah itu kita lakukan functional testing, misalnya. Kemudian berikutnya integration testing. Saya geser sedikit. Integration testing, misalnya kita set sampai di sini dan live demonya ini milestone ya. Oke, nah di sini kemudian berikutnya untuk project closing, oke kita anggap project closingnya mulai training ya, mulai dari sini misalnya 1 minggu, kemudian user acceptance test misalnya kita mulai ya katakanlah 4 hari, kemudian berikutnya project sign off-nya tanggal 30. Nah, ini kira-kira dia akan melihat secara keseluruhan project ini berdurasi sekitar 2 bulan. Kita lihat di atasnya web development-nya barnya mulai dari 1 November sampai 30 Desember. Jadi dia secara otomatis menyesuaikan, demikian juga dengan bar untuk setiap kelompok tas seperti ini ya. Jadi project closing itu mulai 20 Desember sampai 30 Desember. Nah, ini cara membuat Gantt chart dengan menggunakan tim Gantt. Nah, selain membuat Gantt chart, kita juga bisa melakukan update progress. Misal, kita akan melakukan update progress pada tanggal 13. Nah, pada tanggal 13 ini asumsinya kita sudah selesai melakukan functional testing. Maka kita bisa update progress dari atas satu persatu mulai dari aktivitas yang pertama. Jadi di sini kita lihat progresnya mula-mula 0%, semuanya web development-nya 0%, requirement 0%, dan semuanya 0%. Tapi begitu kita update, misalnya katakanlah pada tanggal 13 Desember itu scope-nya itu sudah selesai, kemudian requirement-nya juga sudah selesai, validation-nya juga sudah, kemudian kita juga sudah melakukan kick-off meeting, kita lihat maka progress project secara keseluruhan otomatis terupdate ya. Jadi sini sudah jadi 25%. Demikian juga misalnya desain UI-nya sudah, kemudian desain database-nya juga sudah, kemudian API desain sudah, kemudian deployment misalnya ini front end coding sudah, back end coding misalnya sudah. Nah, katakanlah misalnya API codingnya baru 50. Tetapi kita sudah melakukan demo. Nah, tapi ini masih ada PR nih API coding. Tadi asumsinya kita melakukan reporting progress pada tanggal 13 nih misalnya ya. Di sini kita lihat web hosting, misalnya web hosting itu sudah 100%. Nah, tetapi fungsionalnya belum semua, misalnya baru 50%. Kemudian integration testingnya juga belum semua, baru 50%. Nah, di sini kita lihat sampai tanggal 13 Desember total progress project kita adalah 74%. Nah, kalau kita lihat tadi targetnya sampai tanggal 31, maka 74% ini kira-kira masih sesuai dengan rencana kita semula atau tidak. Kalau kita anggap ini proyeknya 2 bulan, maka pada 13 Desember itu memang targetnya sekitar 75% ya. Jadi ini misalnya masih sesuai. Tapi bagaimana kalau misalnya back end codingnya belum selesai, misalnya baru 50%. Nah, kita lihat di sini jadi 70%, kemudian API-nya misalnya lebih rendah lagi, 20%. Maka kita lihat baru 68%. Jadi dengan menggunakan tools ini, kita bisa mengupdate progress pada masing-masing aktivitas sesuai dengan persentase penyelesaian. Nanti kita akan lihat berapa progress secara keseluruhan dengan mudah seperti ini. Nah, hasilnya ini nanti bisa kita ekspor ya ke file PDF. Jadi misalnya kita klik share, kemudian di sini pilih PDF. Nah, nanti di sini ada opsi ekspor ke PDF-nya. Oke, lama ya. Oke, di sini ada print to PDF, ada settingnya, kemudian kita pilih orientasinya landscape dan seterusnya. Kemudian, oke kita lihat view PDF-nya. Nah, ini adalah
tampilan dari Gantt chart yang tadi sudah kita buat. Dan di sini sudah dilengkapi dengan progres sampai tanggal misalnya 13 Desember. Di sini barnya sudah kelihatan bahwa total keseluruhan adalah 68% dengan status penyelesaian. Di sini masih ada beberapa task yang belum selesai. Jadi kita lihat yang deployment baru 66%, hosting dan testing juga 63%. Jadi kemungkinan nanti kita bisa cerita bahwa deployment ini masih terus berjalan, sementara sebagian yang sudah jalan sudah kita host. Nah, meskipun di sini belum dilakukan semua functional testing. Nah, itu kira-kira bagaimana cara kita menggunakan tim Gantt untuk membuat Gantt chart serta melakukan update progres dari proyek yang sedang berjalan.